Haleluya. Shalom. Selamat malam kaum pria, kaum Abraham yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu walaupun saya di rumah, bapak-bapak di rumah, tidak mengurangi rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Hal ini harus terjadi. Semua mengalami. Ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan menambah beban atau menambahin info lagi ya dari permasalahan yang sudah ada. Sudah terlalu banyak. Dan saya tidak akan membicarakan apa itu corona, dari mana asalnya, kenapa dia datang. Kita semua kaget. Kalau orang Jawa bilang, mak betunduk, mak pedungul, tak tahu hadir. Dan di situ membuat dunia geger, membuat dunia kalang kabut, aturan diterabas semua. Ini fenomena dan kejadian ini, pandemi ini sebetulnya mungkin dulu ada, cuman belum ada media massa yang luas sehingga terjadi hanya di sebagian tempat. Dan ini yang anehnya, ini meliputi semua. Jadi tidak negara miskin, negara berkembang, negara kaya, negara adidaya, semua kena. Tidak pandang bulu. Nah, kenapa ini terjadi? Dan mengapa terjadi? Saya tidak akan jelaskan itu, karena kita sudah semua memperoleh informasi dari berbagai media sosial. Ada Facebook, Twitter, ada Instagram, internet. Jadi banyak sekali info-info yang masuk. Tapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bukan lagi waspada, tapi siap untuk menghadapi ini semua. Dan ingat, segala sesuatu yang terjadi, semua atas pengetahuan Tuhan. Namun ada satu hal yang harus kita percaya. Tuhan merencanakan kita, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Itu yang kita pegang. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Ini adalah ayat mas yang saya dapatkan kira-kira tahun 1995. Di situ saya dapat kekuatan dari ini dan saya melayani Tuhan. Bukan hanya ayat ini saja, tetapi ini merupakan suatu yang bagi saya sangat penting. Itu akan saya bagikan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Di sini ada kata-kata yang sangat bermakna. Yang pertama adalah segala perkara. Segala perkara di sini mencakup bukan hanya perkara yang besar, tetapi juga perkara yang kecil. Dan situasi pada saat ini termasuk perkara yang besar. Karena tidak terjadi di dalam satu kampung, satu daerah, satu negara. Tetapi hampir semua negara, lebih dari 200 negara sudah terpapar. Sekali lagi saya tidak akan membahas tentang bagaimana corona, bagaimana cara mengatasinya. Sudah tahu semua, dapat informasi. Tetapi di sini sebagai anak Tuhan, kita akan lihat di dalam perkara ini. Di kata-kata yang pertama tadi dikatakan segala perkara. Berarti ini ada di dalam situ perkara, masalah yang harus kita hadapi. Nah, kita ambil positifnya. Biarlah perkara ini kita jadikan ujian. Ujian itu harus dikerjakan. Kalau ujian tidak dikerjakan, tidak lulus. Ayo kita kerjakan. Pada saat ini saya berkeyakinan dengan kejadian atau situasi seperti ini, sebetulnya Tuhan sangat senang. Dan dia mulai mungkin tersenyum bahkan. Karena apa? Melihat gereja kosong, gereja tidak ada yang menyembah. Tetapi jangan salah, justru hari-hari ini penyembah-penyembah itu semakin banyak. Bukan melalui gedung gereja, tetapi melalui gereja yang sejati. Gereja yang sejati itu siapa? Tubuh kita, diri kita. Kitalah yang disebut gereja oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan pada saat ini sedang menikmati pujian, sedang menikmati penyembahan. Dan banyak anak-anak Tuhan yang dulu lupa. Saya ingatkan kembali, kaum pria adalah imam. Mungkin kita dulu lupa, tidak membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Hanya sibuk di gereja, sibuk melayani di gereja, lupa. Nah, pada saat ini, pada malam hari ini, kita diingatkan, kaum pria, imam-imam, mari membawa anak, istri kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu tugas siapa? Tugas imam-imam. Ajari mereka berdoa, ajari mereka menyembah, ajari mereka memuji Tuhan, ajari mereka membaca firman Tuhan, ajari mereka melakukan firman Tuhan, ajari mereka menjadi teladan. Dan kita juga harus menjadi teladan yang baik. Amin. Itu positifnya. Jadi perkara silakan, tapi kita kerjakan. 1, 2 orang bersekutu di dalam nama-Ku, Aku akan hadir. Jadi pada saat ini gereja sedang bertumbuh, gereja sedang menyembah Tuhan, sedang memuji Tuhan. Setiap keluarga, bayangkan, luar biasa. Puji Tuhan, itu yang positif dari perkara, segala perkara. Dan perkara itu kita jadikan ujian bagi kita untuk kita kerjakan, dan kita dapat mengerjakan dengan baik, dan kita bisa, ini loh Tuhan, ujian sudah saya kerjakan, lulus kita akan tunggu nanti janji-janji Tuhan.
untuk selanjutnya untuk memberkati kita. Yang kedua, di situ ada kata kutanggung. Kata-kata kutanggung itu berarti ada sesuatu yang besar di sana, kekuatan yang besar. Karena dapat menanggung apapun perkara tadi, kita dapat nanggung. Tapi ada kalaunya di bawahnya di situ. Yang ketiga, di dalam. Nah ini, kalau kita di dalam Dia, perkara apapun, kecil, besar, sakit, penyakit, perkara apapun, kita dapat menanggungnya. Tetapi harus ada di dalam Dia. Lawannya di dalam adalah di luar. Kalau di luar berarti kita tidak bisa. Otomatis kita harus, sebagai anak Tuhan, kita harus di dalam. Di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan terletak apa di sana? Kekuatan yang, karena memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kekuatan. Kita manusia lemah, kita manusia tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau kita di luar Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita pasti bisa, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Untuk itu, mari Bapak-bapak, Abraham yang dikasihi Tuhan, kerjakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah amanahkan, apa yang sudah Tuhan yang wajib harus kita kerjakan sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, wajib hukumnya untuk membawa anggota keluarganya lebih dekat kepada Tuhan. Jangan hanya materi saja yang dicukupi. Kebanyakan mungkin selama berabad-abad kita lupa sebagai imam. Kita hanya memberi makan, kita hanya menyekolahkan, kita hanya memberi kehidupan, istilahnya mencukupi. Tetapi lupa ada satu hal yang paling penting di situ, membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita mempunyai kemampuan itu karena kita tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau sudah demikian, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita akan mampu untuk melakukan itu. Karena di situ tadi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Jadi kita tidak punya apa-apa. Tuhan yang memberi kekuatan. Amin. Jadi ingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita, kepada istri kita, bahwa kita tidak punya apa-apa, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan sanggup, Dia yang akan menyelesaikan ini semua. Jangan khawatir, Dia mempunyai rencana yang indah bagi kita, dan Dia akan memberikan segala sesuatunya indah dan tepat pada waktunya. Itulah janji Tuhan. Untuk mendapat janji itu, ya kita harus ada di dalam. Jangan di luar. Kalau di luar nggak bisa. Karena di situ sudah dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan pada kita, bukan kekuatan kita. Itu masalahnya. Jadi mari kita berserah, berseru, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Masa-masa sulit ini kita jadikan pengalaman yang indah, kita jadikan momentum yang indah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak mempunyai maksud yang jahat, Tuhan mempunyai maksud yang baik. Karena ada yang firman Tuhan yang mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kejahatan. Jadi damai sejahtera yang akan kita terima nanti, asal kita ada di dalamnya, kita mampu. Tapi kalau di luar, sudah tahu jawabannya. Puji Tuhan,
firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan bagi kita, mengingatkan kita kembali bahwa kitalah imam-imam di dalam rumah tangga kita. Kebaikan atau keberhasilan atau kebahagiaan, kesejahteraan keluarga kita ditentukan oleh imam-imamnya. Kalau imamnya pusing, keluarga akan pusing. Kalau imamnya teguh berpegang pada firman Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan.